Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Koirunisa, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan Dengue Hemorrhagic Fever. Dengue adalah infeksi virus yang bertransmisi dari manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Faktor utama yang menularkan penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti dan pada tingkat lebih rendah Aedes albopictus. Demam berdarah tersebar luas di seluruh wilayah tropis, dengan variasi resiko lokal yang dipengaruhi oleh parameter iklim serta faktor sosial dan lingkungan. Demam berdarah yang parah menyerang sebagian besar negara Asia dan Amerika Latin, dan telah menjadi penyebab utama rawat inap dan kematian pada anak-anak dan orang dewasa di wilayah tersebut. Demam berdarah disebabkan oleh virus dari keluarga Flaviviridae dan terdapat 4 serotip virus penyebab demam berdarah yang berbeda, namun berkerabat dekat, yaitu DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4. Virus demam berdarah ditularkan oleh nyamuk betina, terutama dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Hal ini karena nyamuk betina membutuhkan protein dalam darah manusia untuk menghasilkan telur nyamuk, sedangkan nyamuk Aedes jantan hanya memakan nektar tumbuhan. Nyamuk ini juga merupakan vektor dari penyakit chikungunya, demam kuning, dan virus Zika. Patofisiologi primer dari DHF dan DSS atau Dengue Shock Syndrome adalah peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke dalam ruang ekstravaskuler, sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah. Pada kasus berat, volume plasma dapat menurun lebih dari 20%. Hal ini didukung oleh penemuan postmortem meliputi efusi pleura, hemokonsentrasi, dan hipoproteinemia. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus Dengue berkembang biak ke dalam sel retikuloendotelial yang selanjutnya diikuti dengan viremia yang berlangsung selama 5-7 hari. Akibat infeksi ini, muncullah respon imun baik humoral maupun selular, antara lain netralisasi, antihemoglutinin, dan antikomplement. Antibodi yang muncul pada umumnya adalah IgG dan IgM. Pada infeksi Dengue primer, antibodi mulai terbentuk, dan pada infeksi Dengue sekunder, kadar antibodi yang telah ada jadi meningkat. Antibodi terhadap virus Dengue dapat ditemukan di dalam darah pada sekitar demam di hari kelima, lalu meningkat pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, dan menghilang setelah 60-90 hari. Kinetik kadar IgG berbeda dengan kinetik kadar antibodi IgM. Oleh karena itu, kinetik antibodi IgG harus dibedakan antara infeksi primer dan sekunder. Pada infeksi primer, antibodi IgG meningkat pada sekitar demam hari ke-14, sedangkan pada infeksi sekunder, antibodi IgG meningkat pada hari kedua. Oleh karena itu, diagnosa dini infeksi primer hanya dapat ditegakkan dengan mendeteksi antibodi IgM setelah hari sakit kelima. Diagnosis infeksi sekunder dapat ditegakkan lebih dini dengan adanya peningkatan antibodi IgG dan IgM yang cepat. Meskipun sebagian besar kasus demam berdarah tidak menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala ringan, penyakit ini dapat bermanifestasi sebagai penyakit parah seperti flu yang menyerang bayi, anak kecil, dan orang dewasa. Namun, jarang ada kasus yang menyebabkan kematian. Gejala biasanya berlangsung selama 2-7 hari, setelah masa inkubasi 4-10 hari setelah digigit oleh vektor nyamuk yang terinfeksi. WHO di tahun 2022 mengklasifikasikan demam berdarah menjadi 2 kategori besar, yaitu demam berdarah dengan atau tanpa peringatan dan demam berdarah parah. Subklasifikasi demam berdarah dengan atau tanpa peringatan dirancang untuk membantu praktisi kesehatan melakukan triase pasien saat masuk rumah sakit, memastikan observasi ketat, dan meminimalkan resiko berkembangnya demam berdarah yang lebih parah.
Demam berdarah harus dicurigai jika demam tinggi, yaitu hingga mencapai 40 derajat Celcius disertai dengan 2 gejala berikut selama fase demam. Seorang pasien biasanya memasuki fase kritis sekitar 3-7 hari setelah timbulnya penyakit. Selama 24-48 jam di fase kritis, sebagian kecil pasien mungkin menunjukkan gejala yang memburuk secara tiba-tiba. Pada saat inilah ketika demam pasien mulai menurun, yaitu di bawah 38 derajat Celcius, tanda-tanda peringatan yang berhubungan dengan demam berdarah parah dapat muncul. Demam berdarah parah merupakan komplikasi yang berpotensi fatal karena kebocoran plasma, penumpukan cairan, gangguan pernafasan, perdarahan hebat, atau kerusakan organ. Berikut adalah klasifikasi infeksi Dengue dan tingkat keparahan DHF menurut WHO pada tahun 2011. Selanjutnya, ini merupakan diagnosis keperawatan pada anak dengan DHF berdasarkan SDKI. Intervensi yang bisa dilakukan pada periode febris adalah A. Kolaborasi pemberian antipiretik dengan cara memberikan paracetamol sebagai pilihan pertama, dengan dosis 10 mg per berat badan per kali dan tidak lebih dari 4 kali sehari. Jangan memberikan aspirin dan ibuprofen sebab dapat menimbulkan gastritis dan atau perdarahan. Pemberian antibiotik tidak diperlukan. Fasilitasi diet pasien. Apabila penderita ditetapkan rawat jalan, maka apabila dalam perjalanan didapat keluhan dan tanda klinis, maka dianjurkan untuk segera datang ke rumah sakit untuk pengobatan. Selanjutnya, intervensi lainnya yang bisa diberikan adalah penggantian volume plasma. Nilai status dehidrasi pasien. Pemberian cairan dapat diberikan oral. Akan tetapi, apabila penderita tidak mau minum, muntah terus-menerus, atau panas yang terlalu tinggi, maka pemberian cairan dapat dilakukan secara intravena. Apabila cairan intravena dijadikan pilihan terapi, maka memakai formula untuk memenuhi cairan rumatan, yaitu formula Hyalidai segar. Demikian paparan penjelasan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan DHF. Sampai bertemu lagi di PPD PSDKU 2023 Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.